Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian dengan pelajaran sosiologinya. Ibu harap kalian sehat-sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Ibu evaluasi terlebih dahulu mengenai pembelajaran yang sudah lalu. Ternyata masih banyak yang belum mengikuti pembelajarannya. Nah, untuk itu Ibu harap dari sekarang untuk selanjutnya coba kalian ikuti dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh ketaatan juga ya, untuk bisa mengikuti pembelajaran dari sekarang sampai selanjutnya. Selain itu juga ada yang perlu diperhatikan pula, yaitu mengenai bentuk tugas yang sudah diberikan kepada kalian ya. Maka coba segeralah dibuat, kemudian diselesaikan, lalu diserahkan juga tepat pada waktunya. Itu sekiranya mohon perhatian pada kalian semua ya, untuk bisa mengikuti pembelajarannya dengan penuh disiplin, kemudian dengan penuh semangat juga tentunya. Ya, kita lanjut saja dengan materi pada hari ini, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, di dalam bentuk-bentuk perubahan sosial ada beberapa hal yang termasuk di dalamnya, yaitu pertama adalah perubahan lambat. Perubahan lambat merupakan suatu proses perubahan di masyarakat tentunya, tapi memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Dengan lambatnya ini, maka proses perubahan ini dinamakan dengan evolusi. Pada evolusi, perubahan tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan atau kehendak tertentu ya. Masyarakat di sini dengan perubahan ini berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, dengan keadaan ataupun dengan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sebagai contoh, dengan adanya perubahan Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka. Untuk menjadi negara merdeka, ternyata ini dilalui dengan berbagai perjuangan-perjuangan atau peristiwa-peristiwa yang sangat lama sekali, sehingga pada akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Kemudian ada lagi contoh lain, misalnya dengan peralihan penggunaan minyak tanah menjadi gas. Kenapa ini dikatakan lambat, penggunaan minyak tanah menjadi gas ini? Karena ternyata ada ketakutan dari masyarakat apabila dengan menggunakan gas ini takut meledak. Nah, inilah yang dikatakan dengan perubahan lambat. Nah, kemudian selanjutnya, di dalam perubahan lambat ini ternyata memiliki teori evolusi. Teori evolusi ini dapat digolongkan di dalam beberapa kategori. Itu diantaranya adalah yang pertama, unilinear theories of evolution, atau dikatakan pula dengan teori evolusi unilinear. Teori ini memiliki pendapat bahwa manusia atau masyarakat termasuk di dalamnya mengenai kebudayaan akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu. Artinya di sini akan memberikan arah ke tujuan yang akan dicapai.
Sebagai contoh yaitu dari masyarakat primitif berubah menjadi masyarakat tradisional, atau dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Nah, ini berarti dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, ini ada arah tertentu yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya yang kedua dari teori evolusi yaitu Universal Theory of Evolution, atau yang dikenal dengan sebutannya teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu. Contoh, perkembangan dari masyarakat homogen menuju masyarakat heterogen. Pada awalnya, suatu kelompok ataupun masyarakat hanya memiliki satu jenis pekerjaan ataupun profesi. Seiring dengan perkembangan manusia ataupun masyarakat, maka lama-kelamaan berkembang menjadi banyak jenis pekerjaan ataupun profesi. Kemudian yang selanjutnya C yaitu Multi-Lineage Theories of Evolution, atau teori evolusi multilinear. Teori ini tekanannya adalah pada penelitian terhadap tiap-tiap tahap ataupun tahap-tahap perkembangan tertentu pada masyarakat. Sebagai contoh di sini adalah penelitian mengenai pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke pertanian, yang nantinya pengaruh dari perubahan dari mata pencaharian dari berburu ke pertanian ini ternyata akan memberikan pengaruh terhadap sistem kekeluargaan dalam sebuah masyarakat. Jadi bagaimana dengan mata pencaharian berburu ataupun bertani, ya, sehingga dari mata pencaharian ini nantinya ternyata akan memberikan efek. Apa efeknya? Ya, apa pengaruhnya terhadap sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya masih dari bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan cepat atau revolusi. Menyatakan bahwa perkembangan dari suatu masyarakat terjadi sangat cepat dan berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dan perubahan ini ternyata bisa direncanakan ataupun tidak direncanakan. Dapat dilakukan tanpa kekerasan atau juga melalui kekerasan. Misalnya adalah revolusi yang pernah terjadi di Inggris, ya. Ini terjadi pada tahun 1750 sampai dengan tahun 1850 waktu itu, di mana di sini terjadi adanya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, di bidang manufaktur, transportasi ataupun teknologi, sehingga menyebabkan adanya revolusi industri. Nah, hal ini ya intinya adalah bahwa dengan adanya revolusi industri ini yang diawali oleh Inggris, ya, kemudian menyebar pula sampai ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, sampai juga menyebar ke seluruh dunia. Nah, revolusi ini menyatakan bahwa di mana pekerjaan manusia di berbagai bidang mulai digantikan oleh mesin. Ini dengan perubahan cepat. Jadi dari pergantian tenaga-tenaga yang tadinya dengan memakai tenaga manusia ternyata digantikan dengan mesin. Kemudian yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial tapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi kehidupan masyarakat. Jadi pengaruhnya sangat kecil bagi masyarakat dan juga tidak menyeluruh. Contohnya adalah dengan perubahan model pakaian, model rambut, atau sepatu misalnya, ya.
Jadi dengan perubahan-perubahan inilah ternyata pengaruhnya sangat kecil bagi kehidupan masyarakat dan tidak akan membawa pengaruh terhadap unsur-unsur struktur sosialnya. Lalu yang keempat, perubahan besar. Merupakan perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Seperti misalnya akan berpengaruh terhadap sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, ataupun stratifikasi masyarakat. Contohnya adalah di antaranya adalah dengan adanya urbanisasi. Kita ketahui bahwa yang dikatakan dengan urbanisasi ini merupakan pindahnya orang-orang dari desa ke kota. Dengan adanya urbanisasi ini ternyata akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Di kota menjadi padat penduduknya misalnya, kemudian ada lagi muncul yang dikatakan dengan konflik-konflik yang terjadi ya, sehingga akan memunculkan yang namanya disintegrasi. Kemudian yang kelima, perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki. Yaitu perubahan yang telah direncanakan atau diperkirakan yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak mengadakan perubahan atau dilakukan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Nah, pihak-pihak yang akan melakukan perubahan inilah yang dinamakan dengan pelaku perubahan atau agent of change. Yang maksudnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin ya, yang kemudian bisa merubah lembaga-lembaga masyarakat. Contohnya, sebagai contoh adalah dengan program pemerintah yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan program keluarga berencana, yang maksudnya adalah untuk mengendalikan kepadatan penduduk. Kemudian yang keenam, perubahan yang tidak direncanakan atau perubahan yang tidak dikehendaki. Ini merupakan perubahan yang terjadi di luar kehendak atau diperkirakan ataupun di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Yang biasanya dari perubahan ini akan menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Sebagai contoh di sini sudah jelas ya, program penataan tempat pariwisata yang awalnya berfungsi untuk menghilangkan kepenatan dalam bekerja, tetapi tanpa disadari ternyata akan memunculkan tempat-tempat yang tidak diharapkan, yang tidak dikehendaki, yaitu dengan adanya tempat prostitusi misalnya, tempat minuman keras misalnya, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang ke-7, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural merupakan perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi. Reorganisasi ini maksudnya adalah memperbaiki sistem struktur yang ada dalam masyarakat. Contohnya perubahan sentralisasi ke desentralisasi. Ini akan mengakibatkan penambahan wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah. Atau juga contoh lain misalnya secara struktural ya, perubahan struktural itu misalnya dengan pergantian anggota DPRD misalnya ya, yang biasa dilakukan 5 tahun sekali.
Ini dimaksudkan adalah untuk menemukan calon-calon DPRD yang lebih baik ya, sehingga bisa menciptakan program-program untuk mensejahterakan masyarakat ataupun rakyat. Atau juga kalau di lingkungan kita, misalnya di sekolah, misalnya dengan pemilihan ketua OSIS sekolah ya, ketua OSIS di sekolah. Ini untuk menciptakan pemimpin yang mampu memberikan contoh juga ya, dan perubahan-perubahan di dalam sekolah. Nah, ini sekiranya mengenai contoh dari perubahan struktural. Kemudian perubahan proses. Perubahan proses ini merupakan perubahan yang dianggap tidak mendasar, sifatnya hanya menyempurnakan dari yang sebelumnya. Misalnya apa? Ya, misalnya yang kita rasakan sekarang ini ya, yaitu dengan perubahan kurikulum. Sekarang kita memakai kurikulum 13. Sebelumnya adalah dengan penerapan KTSP. Nah, berarti KTSP ini, kurikulum 13 ini merupakan penyempurnaan dari KTSP. Nah, ini sekiranya mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ada 7 bentuk ya. Ada perubahan lambat, perubahan cepat, kemudian perubahan besar, perubahan kecil, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, kemudian ada perubahan struktural dan perubahan proses. Nah, ini kesemuanya jelas kita sebagai masyarakat harus bisa menyikapi dengan berbagai adanya perubahan-perubahan tersebut ya, karena tidak memungkinkan bahwa di masyarakat ternyata terjadi perubahan-perubahan ya, apalagi sekarang kita sebutannya dengan zaman globalisasi. Dengan demikian, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, kita harus bisa menyikapinya dengan bijak. Perkembangan dengan adanya alat-alat telekomunikasi misalnya, ya, jelas ini akan mengubah perilaku masyarakat. Nah, di sini berarti harus memiliki kebijakan-kebijakan di dalam menghadapi berbagai adanya perubahan-perubahan yang terjadi ya pada kehidupan masyarakat. Nah, ini mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial ya. Untuk kalian yang belum memahami, coba kalian pelajari lagi mengenai materi ini. Lalu bila ada tugas nanti lewat grup PA saja ya. Kemungkinan ada juga tugas-tugasnya untuk dikerjakan oleh kalian. Dan Ibu harap tentunya pengumpulan tugas harus bisa selesai tepat pada waktunya. Lalu presensi juga jangan lupa, nanti Ibu sharekan juga ya mengenai presensinya ke grup PA. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu, dan kita akan bertemu lagi tentunya dengan materi yang lain. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.